Puji nama Tuhan, shalom kita semuanya, shalom. Dengan penuh sukacita, shalom. Kita bersukacita saat ini, itu semuanya karena kasih karena Tuhan, amin. Mari kita sambut hadirat Tuhan pada minggu yang kudus ini. Syikiriya labakaria labakaria. Kami ingat kasih-Mu, itu alasan kami untuk datang di tempat ini. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Katakan, ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku, ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Kami deklarasi iman kami bersama-sama serentak. Amin. Di saat aku percaya kasih menyelamat, dengan imanmu surga, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat. Kami ingat, ingat bilurnya, ingat salibnya. Thank you Lord, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. One more time, let's sing it. Ingat kasih-Nya iman kami bersuri di hadapan-Mu. Kami berterima kasih karena-Mu Yesus bagiku. Ingat bilurnya yang sembuh
salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Sekali lagi saya undang saudara untuk bangkit berdiri, katakan, ingat kasih-Nya yang kami ingat semua kebaikan-Mu Tuhan. Kami ingat semuanya tentang-Mu Tuhan. Kasih Yesus bagiku. Kami ingat bilur-Nya, ingat bilur-Nya yang menemukan lukaku. Ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, bersama-sama bagiku. Dengan kemuliaan bagi Allah, surahkan haleluya. Mari kita berdoa, kita tundukkan kepala kita. Bapa surgawi yang kami sembah, yang kami muliakan di atas kerajaan surga, terpuji nama-Mu Bapa buat penyertaan-Mu pada pagi hari ini Bapa. Kami berterima kasih kepada-Mu Bapa buat anugerah-Mu, pertolongan-Mu kepada kami sepanjang minggu ini Bapa, di mana kami umat-Mu, anak-anak-Mu, kami telah berkumpul di tempat ini Bapa untuk memuji dan memuliakan Engkau. Terpuji nama-Mu Bapa. Tuhan, kami mau menyerahkan jiwa raga kami ke dalam tangan-Mu sepanjang ibadah kami ini Bapa, mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti. Kiranya Engkau melindungi kami dan menolong kami dan memberi kami damai sejahtera dalam hidup kami Bapa. Tuhan, segala rangkaian ibadah kami pada siang hari ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau mengulurkan tangan-Mu dan Roh Kudus-Mu kepada kami semuanya. Kami mau berdoa Bapa buat jemaat-Mu yang belum sampai di tempat ini. Engkau telah mengetahui di mana mereka berada pada saat ini. Kiranya Engkau memberkati mereka Bapa. Kiranya di hari-hari mendatang kami akan bersama-sama untuk memuji dan memuliakan Engkau di tempat ini. Dan lebih-lebih jemaat-Mu yang hadir pada saat ini Bapa. Kiranya Engkau memberkati dan melindungi kami semuanya Bapa. Dan pelayan-Mu yang mengambil bagian pada saat ini, kiranya urapilah Bapa. Lebih-lebih yang hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, kiranya Engkau memberikan hikmah kepada hamba-Mu Bapa, agar kami dapat mendapat bagian dari kerajaan surga melalui penyampaian firman yang disampaikan oleh hamba-Mu. Demikian juga Bapa, kami juga berdoa buat singer WA dan puji-pujian Bapa dan pemain musik yang telah mengambil bagian dalam pelayanan-Mu pada siang hari ini. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami yang hadir di tempat ini. Inilah kami pada siang hari ini. Kami serahkan kehidupan ke dalam tangan-Mu. Kiranya damai dan sejahtera milik kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Orang yang diberkati oleh Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Kami datang ke hadirat-Mu Tuhan dengan hati yang bersyukur, dengan hati yang menyembah di hadapan-Mu. Ibadah yang berkenan,
ibadah yang murni di hadapan-Mu, Yesus. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, Kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari awal bersama-sama serukan. Sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, Kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Jemaat saja dengan para simas, katakan terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima. Lagi serukan, terpujilah bakar apimu, bersama-sama katakan terpujilah Yesus, ditinggikan di atas dunia. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima rasa syukur kami. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud lagi. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hati
hatiku. Ku sujud dan berterima dari dalam lubuk hatiku. Ku sujud dan berterima dari dalam lubuk hati kami, dari dalam lubuk hatiku. Ku sujud dan berterima kasih. Berikan kemuliaan bagi Raja di atas segala raja. Haleluya. Lagi berikan kemuliaan bagi Dia, serahkan haleluya. Glory bagi Sang Raja kami. Oh haleluya Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur atas bagian-Mu Tuhan di minggu ini Tuhan. Tuhan, kami manjatkan doa ya Tuhan kepadamu ya Tuhan, memohonkan permeliharaan Tuhan oleh kasih setiamu yang kekal atas negeri kami tercinta Indonesia. Kiranya seluruh penduduk kami dilimpahi sukacita dan damai sejahtera Tuhan, serta dikaruniai pemimpin bangsa yang bersih tangannya dan murni hatinya di hadapan Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, biarlah ya Tuhan di awal yang baru ya Tuhan, dan juga ya Tuhan di bulan yang baru ya Tuhan, biarlah seluruh gereja ya Tuhan mendapat terobosan demi terobosan Tuhan, misi demi misi ya Tuhan. Penuaian terjadi Tuhan di setiap gereja Tuhan di awal bulan ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau menyertai seluruh gereja ya Tuhan yang ada di Indonesia ini Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, atas kebaikan-Mu terjadi Tuhan, penuaian jiwa-jiwa yang luar biasa Tuhan. Dan juga kami berdoa ya Tuhan, kami memohonkan kepadamu Tuhan, para pemimpin gereja di Indonesia, kiranya Tuhan berkenan untuk terus menyertai dan mengurapi pemimpin-pemimpin rohani kami dengan marifat dan hikmat dalam menuntun umat-Mu kepada jalan-jalan Tuhan dengan tanda-tanda keajaiban. Dan juga kami berdoa ya Tuhan atas pembangunan tempat kudus bagi Tuhan, oleh karena cinta akan rumah Tuhan, rumah persembahan secara khusus ya Tuhan, penyelesaian RAM ya Tuhan. Kiranya dari hamba-Mu dengan berkat langit yang baru terbuka untuk menyelesaikan seluruh program pembangunan rumah Bapa kami yang ada di rumah persembahan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami dan permohonan kami ya Tuhan, Allah kami yang Maha Besar. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus, amin. Berikan kemuliaan bagi Raja segala raja. Haleluya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu anak-anak muda tempat ini, saya mengucapkan kata shalom bagi kita semuanya. Shalom. Sekali lagi yuk dengan dua tangan shalom. Semuanya bersukacita untuk Tuhan. Amin. Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mengizinkan saya untuk menanyakan bagi Bapak Ibu anak-anak muda tempat ini baru pertama atau kedua kali hadir di tempat ini, kami menyambut dengan sukacita. Adakah jiwa baru? Ada 1, ada 2, dan 3 di tengah. Dan berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Bapak dan Abang bukan orang asing di tempat ini, tetapi kita satu keluarga di dalam Tuhan. Amin. Yuk silakan fellowship kepada kiri kananmu, katakan kata-kata yang memberkati. Katakan, sampaikan selamat hari Minggu, selamat menikmati berkat Tuhan pada hari ini. Haleluya. Haleluya. Kita yakin hidup kita penuh dengan mujizat. Katakan amin. We praise you Lord. Kami bangga akan Tuhan. Bersama-sama. Sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentang. Katakan, sepanjang sejarah manusia tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega. Tuhanku luar biasa, perbuatan-Mu heran.
bersama-sama. Sebelum dunia ini ada, kuasamu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega. Tuhanku luar biasa, perbuatanmu heran. Dulu serang-serang, katakan dengan iman, lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas, katakan apa? Hidupku penuh mukjizat. Sorakan Kau Alfa Omega, katakan luar biasa, perbuatanmu heran. Dulu dengan iman percayamu katakan Kau Alfa Omega. Tuhanku luar biasa, perbuatanmu heran. Dulu sekarang lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan lagi dengan iman percaya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Kami declare iman kami Tuhan, kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mukjizat. Dengan iman bersama-sama yuk katakan, hidupku penuh mukjizat. Dengan sukacita serukan, hidupku penuh mukjizat. Serukan haleluya, serukan haleluya, haleluya. Kita akan menuai berkas-berkas bersama Tuhan, amin. Kita sanggup untuk lagu kedua, katakan yes. Musik memuji Tuhan, come on. Yuk bertepuk tangan bagi Allah kita. Pop, pop, pop. Bersama-sama kita serukan bahwa Tuhan kita hebat, bahwa Tuhan kita dahsyat. Katakan, Kau yang hidup di dalamku. Dengan iman yuk. Menjadikanku lebih dari pemenang. Katakan, seluruh bumi tinggikan nama-Mu, menyatakan kebesaran dan keagungan. Singing Yesus Tuhanku benar, Raja segala raja. Perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Dan kemuliaan bagi Raja atas segala raja. Sorakan from the beginning, we're singing. Kau yang hidup di dalamku, amen. Menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi, seluruh bumi tinggikan nama-Mu. Anak-anak muda yang bisa lompat, Tuhan, Tuh, dan keagungan-Mu. Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja. Perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Yuk, kedua tangan di atas kepala yuk.
bersama-sama. Pam, pam. Engkau hebat Tuhan, Engkau ajaib Tuhan. Bersama-sama katakan, seluruh bumi, seluruh bumi menyatakan kebesaran dan sekali lagi, seluruh bumi, seluruh bumi menyatakan kebesaran dan keagungan-Mu. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatan-Mu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Katakan, surga iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Sorakan haleluya. Sekali lagi, berikan kemuliaan bagi Allah kita. Sorakan haleluya. Sorakan haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Thank you for your grace. Thank you for your holy Lord. We come to worship you, Lord. There's none like you. There is none like you, Lord. Shikiri alabakari alabari alabari. Shikiri alabakari alabakari alabari alabari. Bangun rohmu bersama dengan Tuhan. Shiri alabakari alabari. Shiri arabani 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 arabashini aranana yarara. Yang bisa berbahasa roh, bangun roh bersama dengan Tuhan. Shiri aranana yarara. Terus berbahasa roh. Shikiriala banyarama yarana. Puaskan kami Tuhan. Yana bacin yarabana yana bakashik yaraba. Dimensi roh yang baru akan kami temukan bersama dengan Tuhan. Penyembahan dimensi yang baru akan kami temukan bersama dengan Tuhan. Shikiri alabari 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 alabaka shikiri alabari 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 shiri alabakari alabari 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 alabari. Holy Spirit, Holy Spirit.
amazing sekali. Terima kasih Yesus. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Bersama-sama dari awal. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, Jesus. Semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Jemaat saja serukan penyertaan segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Katakan penyertaan-Mu, rasakan hadirat Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatan. Kami bawa hidup, itu semua karena-Mu. Your grace, Lord, anugerah-Mu, anugerah-Mu, Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan. Lagi, bangkitkan api penyembahan-Mu, serukan anugerah.
Kita katakan anugerah-Mu. Kedua tangan kami terangkat menyembah-Mu Yesus. Anugerah-Mu. Tangan kami terangkat menyembah-Mu Tuhan. Semua karena bukan karena kekuatanku. anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagi. Hubungan intim bersama dengan Tuhan, yuk kita nyanyikan lagu dari rem. Katakan, come on. Anugerah-Mu, angkat kedua tanganmu, sembah Yesus yang menang. Anugerah-Mu This our worship, Lord. semua karena Rasakan hadirat Yesus, rasakan kembali. bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Jesus, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Bagi kami Tuhan, bagi kami Tuhan, bagi kami Tuhan. Kami sembah, kami sembah, kami sembah. Ya Rabban kunci, ya Rabban, ya Rabban, ya Rabban, ya Rabban, ya Rabban, ya Rabban. Kami sembah Engkau, kami sembah. Kami angkat suara kami, kami nyatakan, kami berkumpul. Duduklah di tahtamu, duduklah di tahtamu. Pancarkanlah kemuliaan-Mu bagi penyembahan-penyembahan kami Tuhan. Kau Allah Syria labani alabakari alabani 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 sampai engkau penuh, sampai engkau penuh, sampai engkau penuh. Lagi sembah, sembah, sembah Dia.
Dimensi yang baru, dimensi yang baru, dimensi yang baru, dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lainnya. Semuanya menyembah Tuhan, semuanya menyembah Tuhan. Deep worship with God. Sampai engkau dipuaskan oleh Dia, sampai engkau dipuaskan oleh Dia, sampai engkau dipuaskan, sampai engkau dipuaskan. Masih ada waktu menyembah Yesus. Perbaiki apa yang perbaiki. Obrol sama Tuhan, ngomong sama Tuhan, bicara sama Tuhan. Masih ada waktu. It is your time to worship. It is the time to make the deeper worship with God. Shiki dia ramania 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 ramania. Tidak perlu pikirkan kiri kananmu, yang pikirkan adalah hubunganmu dengan Tuhan. It is your time to worship Him. It is the time to worship Him. Come on, deep worship with God, deep relationship with God. Holy fire, holy fire, Roh Kudus. Sodom Tower akan dipenuhi dengan api kemuliaan Tuhan. Lantai 1 sampai lantai 7 akan dipenuhi kemuliaan Tuhan. Ruangan lantai 4 akan dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Ketika kami pulang, kami tidak sama lagi, sebab Yesus telah menjamah mengubahkan kami. Semua genre umur akan diubahkan oleh Tuhan. Semua generasi akan diubahkan oleh Tuhan. 4 mata angin akan diubahkan oleh Tuhan. Tuhan tarik jiwa-jiwa. Puas, puas,
Kuasakan hadirat-Mu Tuhan. hanya Jesus, 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 Jesus. Holy, holy, holy are you, our Lord. Holy, holy. Terima kasih Tuhan. Jesus, Jesus. Holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy are you, Lord God Almighty. The worthy is the Lamb, Jesus. The worthy is the Lamb. You are holy. Come on, holy are you, Lord God Almighty. The world is the Lamb, the world is the Lamb. Dengan imanmu, dengan iman percayamu, dengan iman percayamu, dengan iman percayamu. Come on. Holy are you, Lord God Almighty. The world is the Lamb, the world is the Lamb. Come on. The world is the Lamb. You are holy, holy are you, Lord God Almighty. The world is the Lamb. The world. Sambil bertepuk tangan katakan, You are holy. Come on. are you, Lord God Almighty. The world is the Lamb. The world is the Lamb. Katakan, You are holy. Come on. Holy are you, Lord God Almighty. The world is the Lamb. Saya coba saudara bangkit berdiri. The world is the Lamb. You are holy, holy, holy are you, Lord God Almighty. The world is the Lamb. The world is the Lamb. You are holy, holy are you, Lord God Almighty. The world is the Lamb. The world is the Lamb. Kami menyembah Engkau Allah yang Maha Kudus, Allah yang Maha Mulia. Kami meninggikan nama-Mu di tempat ini, Allah kami yang hidup. Kami mengagungkan kebesaran-Mu, Allah kami yang luar biasa. Terima kasih untuk kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami. Terima kasih untuk hadirat-Mu yang memenuhi setiap kami, umat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Bekerja dan berkaryalah di tengah-tengah hidup kami ya Bapa. Lebih lagi Tuhan penuhi kami dengan Roh-Mu yang kudus. Lebih lagi Tuhan jamah kami pagi hari ini ya Bapa. Pulihkan setiap kami umat-Mu di tempat ini. Biar Roh-Mu itu Tuhan mengubahkan kami, memulihkan kami, membaharui pikiran dan hati kami di dalam nama Tuhan Yesus. Bekerjalah Roh Kudus, bekerjalah bagi kami.
Berbicaralah bagi kami ya Tuhan pagi hari ini. Berbicaralah Tuhan lebih dari hari-hari yang lalu bagi kami Tuhan. Kami mau belajar kepada kebenaran-Mu itu ya Tuhan. Kami mau mendengarkan Engkau berbicara bagi kami pagi ini Tuhan. Kami buka pikiran kami buka hati kami selebar-lebarnya untuk firman-Mu ya Bapa. Agar kami lebih mengenal Engkau Allah kami yang hidup. Agar kami memperoleh kekuatan yang baru di dalam Engkau, dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapan-Mu turun atas semua kami dalam ruangan ini. Urapan-Mu turun atas hamba-Mu ini akan menyampaikannya Tuhan. Hambanya perantara Tuhan, tapi pagi ini waktunya Tuhan berbicara bagi kami, pribadi lepas pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berterima kasih, dan kami siap mendengarkan firman Tuhan. Mari semua kita yang rindu kebenaran firman Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Allah. Haleluya. Haleluya. Mari Bapak Ibu saya persilakan untuk duduk kembali. Shalom. Ya, terima kasih buat tim pastoral Bapak Gembalan yang sudah memberikan kesempatan kepada saya pagi ini untuk kembali berdiri di mimbar untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih juga buat Kak Suset dan teman-teman dari tim PW, Bang Geri dan teman-teman di tim musik. Thank you. Ya. Baik, pagi ini sesuai dengan tema yang ada di gereja kita ini, kita harus terus mengobarkan karunia roh di dalam diri kita. Amin. Amin. Seberapa banyak di antara Bapak Ibu yang percaya bahwa dalam dirinya ada karunia Roh Kudus? Mari angkat tanganmu, lambaikan tanganmu. Masih ada yang ragu-ragu? Sepertinya masih ada yang ragu ya. Baik, tapi firman Tuhan berkata bahwa semua kita yang diciptakan oleh Tuhan itu setidaknya sebagai orang percaya, setidaknya kita punya satu karunia di dalam diri kita masing-masing. Mungkin Bapak Ibu belum menyadarinya, itu saja masalahnya. Tetapi semua kita setidaknya punya satu karunia di dalam diri kita. Ketika kita datang mengaku Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, dan Roh Kudus itu tinggal di dalam kita, ada satu karunia yang Tuhan berikan. Nanti kita akan lihat bersama apa saja karunianya itu. Kita buka Alkitab kita di dalam kitab 2 Timotius, kitab 2 Timotius pasal 1. 2 Timotius pasal 1 ayat yang pertama ayat yang ke-6 sampai 10. Ya. 2 Timotius 1 ayat 6 sampai 10. Kalau Bapak Ibu sudah yang dibaca di Alkitab boleh, lihat di depan boleh, kita baca bersama-sama 3-2 ya. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Amin. Firman Tuhan berkata pagi ini di ayat yang 6, karena itu kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Ini merupakan satu perintah, satu instruksi, satu perkataan, satu pernyataan yang diberikan oleh Paulus kepada Timotius, muridnya, seorang gembala dari 5 gereja, salah satunya Efesus, seorang gembala yang masih sangat muda. Dia banyak mengalami masalah. Kalau anak muda jadi gembala sidang, saya bisa sampaikan ini karena saya masih anak muda. Pasti banyak yang gak terima. Terima kasih buat yang mengakui saya masih muda. Di pojok sana ada 2 orang ya, gitu, mukanya langsung malas gitu ya. Karena hari ini saya datang dengan anak-anak saya. Ya. Kalau kita masih muda jadi gembala sidang, ada banyak tantangannya Bapak Ibu. Karena kenapa? Jemaat yang sudah usianya lebih tua biasanya merasa gini, anak muda itu tahu apa? Mereka nggak tahu apa-apa. Ya.
Ilmunya sampai mana sih? Saya sudah lebih banyak makan asam garam kehidupan ini. Pengalaman saya lebih banyak, pemahaman saya pasti lebih banyak. Itu pasti dialami oleh anak-anak muda. Apalagi kalau dia menjadi pemimpin dalam satu jemaat Tuhan. Kenapa saya bisa sampaikan ini? Karena saya mengalaminya. Ketika 3 tahun yang lalu saya ditabiskan menjadi seorang gembala. Saya ditabiskan menjadi gembala, melanjutkan pengembalaan dari orang tua saya. Ketika ayah saya dipanggil Tuhan, saya suka gak suka, mau gak mau harus melanjutkan pengembalaan. Karena itu merupakan amanah yang pertama. Yang kedua, kalau kita di GBI ini diutamakan anggota keluarga dulu sebenarnya. Pada waktu itu hanya saya yang punya gelar pendeta. Jadi saya sebenarnya gak mau jadi gembala Bapak Ibu. Karena buat saya gembala itu adalah beban yang amat sangat berat. Bukan tidak mau melayani Tuhan. Saya sudah katakan kepada orang tua saya sebelumnya begini, saya bantu pelayanan, tapi jangan saya gembalanya. Tetapi amanah, permintaan dari anggota gereja, jemaat yang Tuhan percayakan ada dalam pengembalaan itu berkata, kami mau Vera yang jadi gembala. Jadi ketika orang tua saya meninggal, tidak bisa melarikan diri kemana-mana lagi, saya harus terima. Meskipun mereka yang berkata, kami mau Vera yang jadi gembala, tapi ketika sudah jadi gembala, sama seperti yang dialami Timotius, tantangannya luar biasa. Di awal-awal pengembalaan ada yang bilang begini, itu pengajarannya dari mana? Kenapa? Karena saya membawa suasana yang baru, yang berbeda dengan apa yang selama ini mereka dapatkan. Sampai saya bilang gini sama teman-teman pengerja, kira-kira khotbah saya di mimbar itu masih dari Alkitab kan sumbernya, bukan yang lain kan, bukan kitab suci agama lain kan yang saya pakai. Jadi kalau misalnya begitu, kenapa dipertanyakan pengajarannya dari mana? Karena kenapa? Saat ini Bapak Ibu ada banyak pengajaran di luar sana yang membingungkan kita. Kalau kita tidak berpegang kepada kebenaran firman Tuhan, kita bisa melenceng dari kebenaran. Kita bisa tersesat. Ada banyak ajaran-ajaran sesat yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan itu pun dialami oleh Timotius. Jadi tantangannya bukan hanya karena dia muda, tetapi karena di sekelilingnya ada banyak ajaran sesat. Tetapi pada waktu itu Paulus berkata, kobarkan karunia Tuhan yang ada padamu. Bukan hal yang mudah untuk mengerjakannya. Dan Bapak Ibu tahu, perintah yang sama diberikan Tuhan untuk kita hari ini. Amin. Kobarkan karunia Tuhan yang ada padamu. Siap mengobarkannya? Ada yang siap, ada yang ini lagi gitu. Tapi sebagai orang percaya, ini yang harus kita kerjakan. Suka gak suka, mau gak mau, kita harus mengobarkan karunia yang Tuhan berikan bagi kita. Ini yang harus kita lakukan. Nah, pada waktu Paulus menyampaikan hal ini, dia hanya minta Timotius untuk bertekun. Timotius tidak membutuhkan wahyu yang baru, Timotius tidak membutuhkan harus ditumpangin tangan lagi, enggak. Untuk mengobarkan karunia itu. Dia tidak butuh karunia yang baru untuk menjalankan pelayanannya. Mungkin Bapak Ibu pikir gini, pelayanan itu adalah ketika berdiri di mimbar sebagai worship leader, sebagai singer, sebagai pemain musik, sebagai pembicara seperti saya. Enggak. Sebagai koordinator ibadah, tidak. Tetapi dalam setiap aspek kehidupan kita, kita adalah pelayan Tuhan. Amin. Sebagai ibu rumah tangga, melayani Tuhan. Sebagai pelajar, anak-anak muda, melayani Tuhan. Dalam kehidupannya sebagai seorang pelajar. Sebagai seorang pedagang, pengusaha, apapun kita harus melayani Tuhan dengan seluruh kekuatan kita. Segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi kita harus melayani Tuhan. Amin. Makanya kita bukan hanya sebagai anak Tuhan, tapi kita sebagai hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu tugasnya apa? Kalau yang namanya hamba tugasnya apa? Melayani. Hamba itu gak ada tugasnya merintah-merintah, kasih instruksi, gak ada. Yang namanya hamba itu harus melayani. Kita harus menyadari siapa kita di hadapan Tuhan. Betul kita anak Tuhan. Betul kita adalah ahli warisnya Tuhan. Tapi di sisi lain kita adalah hamba Tuhan. Maka kita harus mengabdi kepada Tuhan.
melayani dia. Siapapun kita hari ini. Jadi tidak ada alasan kita hanya berkata, itu tugasnya pendeta, itu tugasnya penatua, diaken. Itu hanya tugasnya itu, WL itu yang harus melayani Tuhan. Pengerja-pengerja di gereja yang melayani Tuhan, tidak. Semua kita tanpa terkecuali melayani Tuhan. Amin. Ini mulai masuk bagian gak enaknya nih kayaknya nih gitu. Ibu ini kalau datang kayaknya gitu-gitu, kasih bagian yang gak enak gitu ya. Tapi Bapak Ibu, saya gak rencanakan loh untuk menyampaikan hal-hal ini di sini, enggak. Ketika saya ditelepon Bapak Gembala untuk menyampaikan firman Tuhan, saya berdoa, Tuhan apa yang harus saya sampaikan untuk jemaatmu di Sutomo Tower. Tidak ada pesan-pesan khusus yang disampaikan Bapak Gembala. Nanti kalau di Sutomo Tower ngomongnya ini ya Bu, tolong ya gitu. Gak ada. Tidak ada yang telepon saya dari sini, dari pengerja sini. Nanti tolong ya Bu, ada pesan tersebut disampaikan, jemaat gak ada. Saya tanya Tuhan, apa yang harus saya sampaikan Tuhan. Nah pagi ini ketika kita mau belajar bahwa ketika Paulus menyampaikan pesan ini kepada Timotius, Paulus itu mau supaya Timotius itu melangkah, tetap melangkah, menyampaikan firman Tuhan dalam segala keadaannya. Karena kenapa? Ketika dia mulai melangkah, dia akan melihat Roh Kudus itu membantu dia. Dan itu juga yang akan Bapak Ibu alami. Kita hanya perlu melangkah berjalan bersama dengan Tuhan, melayani Dia, dan tanpa kita sadari kita akan melihat tangan Tuhan menolong kita. Kita akan melihat bahwa Roh Kudus itu menyertai langkah kita dalam semua tugas yang Tuhan percayakan kepada kita masing-masing. Entah sebagai orang tua, entah sebagai anak, sebagai pegawai, siapapun kita. Amin. Tujuan pemberian karunia roh itu kita harus pahami bersama, bukan untuk kepentingan kita pribadi, tidak. Tetapi untuk membangun tubuh Kristus. Apa itu tubuh Kristus? Gereja Tuhan. Apa itu gereja Tuhan? Saya dan saudara sekalian. Itu gereja Tuhan. Gereja itu tidak berbicara tentang bangunan. Gereja itu tidak berbicara tentang organisasinya, tidak. Gereja tidak berbicara tentang denominasi, sinode, bukan. Gereja itu berbicara kita sebagai anggota tubuh Kristus yang terus menyembah Dia, terus melayani Dia. Makanya setiap kita dikasih karunia roh. Nanti Bapak Ibu bisa baca di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 8 sampai 11. Di sana dikatakan ada 9 karunia roh. Nanti Bapak Ibu saya akan bacakan 9 itu, nanti Bapak Ibu coba analisa, periksa dirinya masing-masing, mana yang sudah saya punya. Ada orang yang diberikan lebih dari 1 karunia, tapi ada orang yang 1 saja. Semuanya tergantung Tuhan. Karena kenapa? Di ayat 9 dikatakan, Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Jadi yang menentukan itu Tuhan. Tapi kita bisa minta, Bapak Ibu. Kita bisa minta karunia roh itu diberikan kepada kita. Lebih dari 1. Nah 9 itu diantara, yaitu yang pertama kata-kata hikmat. Yang kedua kata-kata pengetahuan. Yang ketiga iman. Yang keempat karunia menyembuhkan. Yang kelima kuasa mengadakan mujizat. Keenam nubuat. Ketujuh karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. 8 bahasa roh. Ke-9 karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Yang mana yang Bapak Ibu sudah punya? Dari 9 karunia ini yang harus kita kobarkan. Amin. Jangan dibiarkan padam, karena kalau tidak kita latih, kita tidak pergunakan, ini bisa padam. Tidak harus dilatih terus. Dengan kasih karunia Allah, ini akan dilatih di dalam hidup kita. Melalui doa, pembacaan firman Tuhan, ini akan menyala di dalam diri kita. Melalui pengabdian kita kepada Tuhan, pelayanan yang kita kerjakan, ketaatan kita, ketekunan kita, menjadi pelaku firman. Ini akan mengobarkan roh itu terus menyala dalam diri kita. Ini yang harus kita lakukan Bapak Ibu. Nah pagi ini
Saya akan menyampaikan, kita akan belajar bersama ada 3 hal yang membuat kita tetap berkobar di dalam Tuhan. Yang pertama, apa yang harus kita lakukan? Yaitu berpegang teguh kepada kebenaran, yaitu firman Allah. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-17, saya akan bacakan buat kita semua. 2 Timotius 3 ayat 14 sampai dengan 17. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Paulus mengingatkan Timotius, Timotius ingat dan berpegang kepada kebenaran yang sudah kamu pelajari sejak kecil, yaitu kitab suci. Apa kitab suci? Alkitab, firman Allah. Kalau kita baca di kitab Timotius ini, di sana dikatakan Timotius itu belajar kebenaran itu dari siapa? Dari neneknya Lois dan ibunya Eunike. Ayahnya bukan orang Yahudi. Sehingga bisa dikatakan tidak ada unsur kebenaran dalam dirinya, kan orang Yunani pada waktu itu, ayahnya orang Yunani. Orang Yunani itu sedang tergila-gila dengan yang namanya filsafat. Saat itu sedang berkembang dengan pesat ilmu pengetahuan. Sehingga pikirannya selalu dipenuhi dengan logika. Itu yang terjadi pada masa itu. Tetapi Timotius dididik oleh nenek dan ibunya untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Dan itu yang diingatkan oleh Paulus. Tetap berpegang pada kebenaran. Pagi ini Bapak Ibu, masihkah kita berpegang kepada kebenaran firman Tuhan itu? Atau kita sudah mulai mengandalkan harta kita, kita mengandalkan decking yang kita punya, kita mengandalkan orang-orang yang kira-kira bisa menolong kita. Minggu ini saya mengalami satu peristiwa yang luar biasa buat saya. Di tengah-tengah kesibukan kami, saya sama Kak Suset ini lagi sedang berjuang gitu menyelesaikan tugas akhir perkuliahan kami. Ditambah tiba-tiba ada mata kuliah yang dosennya luar biasa baik. Setiap jam 4 sore kami harus kumpul tugas. Tugasnya bukan cuma satu, nanti ada poinnya 1, 2, 3, 4 gitu. Setiap hari, mulai dari Senin sampai Jumat kemarin. Jadi kami setiap hari itu seperti dikejar-kejar. Dan saya mengalami itu, selain itu kan saya juga bekerja, tapi saya sedang, kemarin ini saya sedang proses untuk serah terima pekerjaan karena saya sudah selesai, saya mengundurkan diri dari pekerjaan saya. Lalu saya mulai dikejar jadwal karena saya ada janji. Jam 1 rencananya saya akan ketemu dengan atasan saya untuk serah terima. Sementara tugas saya belum selesai. Saya sudah tahu kalau saya ketemu dia pasti nggak bisa sebentar, pasti ngobrol ini dan itu, nanti saya akan terlambat kumpulin tugas. Jadi saya mulai panik. Lalu pagi-pagi itu saya juga ditelepon orang sana sini, masalah pekerjaan, masalah ini dan itu. Riwah, itu hari Rabu yang lalu kejadiannya. Tiba-tiba saya ditelepon satu nomor baru. Nah, biasanya saya tidak mau terima nomor baru. Tetapi kali ini saya angkat karena sebelumnya di minggu yang lalu ada satu sahabat negur saya. Dia telepon saya pakai nomor lain, penting urusannya, saya nggak angkat. Dia telepon sampai 2 kali, saya lihat ini nomor baru. Kalau dia merasa ini penting, saya tunggu dulu dia WhatsApp dulu atau dia pokoknya teks gitu ya. Dia chat saya, baru saya akan hubungi gitu. Dan waktu itu karena sibuk saya lupa gitu kan. Ketika kami teleponan, dia tegur saya, kamu jangan gitu katanya. Karena kenapa? Siapa tahu itu kesempatan buat kamu. Ada kesempatan, ada peluang yang bagus terlewatkan karena kamu tidak mau terima telepon itu dari nomor baru. Jadi hari itu saya ingat itu di tengah semua kesibukan dan dikejar-kejar gitu ya. Saya rasanya dikejar-kejar waktu itu. Waktu saya angkat. Jadi saya harus akui saya lengah dan sedikit panik, saya ditelepon. Lalu itu tiba-tiba seperti suara mesin menyatakan bahwa kartu BPJS saya akan dinonaktifkan. Saya panik kenapa? Karena kartu BPJS saya ini terkait ngeling gitu ya dengan kartunya anak-anak. Ini repot banget urusannya. Ini bikin masalah baru. Udah saya harus ngerjain tugas,
nanti ini diurusin lagi, kapan lagi saya ngurusin. Jadi saya ikutin instruksinya, disuruh tekan 0 saya tekan 0. Lalu tanpa saya sadar diminta nomor KTP saya kasih. Inilah kebodohan saya dan ini jangan ditiru Bapak Ibu. Lalu setelah itu saya baru sadar, sampai ada berapa proses saya nyadar ini penipuan, ini bohong. Saya putus gitu ya, saya akhiri pembicaraan, tetap saya dengan sopan, saya akhiri pembicaraan itu, lalu saya mulai khawatir. Ini langkah, ini step berikutnya, keadaan saya. Udah kejar tugas, khawatir, dia sudah punya nomor KTP saya, ini sangat bahaya. Memang ini betul sangat bahaya, semua orang mengakui. Lalu saya mulai telepon teman saya yang polisi. 2 hari yang lalu saya sampai pergi ke kantor polisi karena ada teman yang menyarankan lapor polisi supaya kalau nanti disalahgunakan kamu punya bukti bahwa itu bukan kamu. Kalau nomor KTP-mu itu disalahgunakan, ada bukti bahwa itu bukan kamu. Saya ke kantor polisi, sampai di kantor polisi, polisinya cuma bilang gini, "Ibu maaf, kita tidak bisa terima laporan ibu karena belum ada kejadian yang merugikan ibu." Dalam hati saya, masih kurang ya kejadian yang merugikan saya ya gitu ya. Saya gemes gitu sama bapak-bapak polisinya ya, jujur saya gemes banget gitu kan. Tapi saya sudahlah terus, jadi gitu ya Pak, jadi saya nggak bisa lapor, nggak bisa Ibu. Saya masih nggak yakin kan, saya telepon ada sama-sama ya orang mahasiswa juga, polisi gitu yang sudah punya jabatan cukup tinggi, dia bilang gini, "Oh Ibu nanti koordinasi saja dengan ini tim saya dulu, jadi di Krimsus ya gitu ya." Terus saya bilang, "Tapi saya belum ada kejadian Pak." "Oh gitu, kalau gitu memang nggak bisa Bu." "Alah," saya bilang, "berarti memang nggak bisa." Saya telepon lagi teman saya, "Tahu nggak caranya? Kemungkinan ini HP saya sudah dihack sama mereka, sudah dibajak gitu ya, bisa nggak ya?" Gitu kan. Jadi saya bolak-balik cek rekening karena di mobil itu kan ada mobil internet bankingnya gitu kan, saya cek, oh saldonya aman gitu. Tapi saya juga khawatir karena di handphone saya itu ada banyak data, bukan hanya data saya pribadi, tapi data beberapa orang yang dulu terkait pekerjaan dengan saya. Ini khawatirnya luar biasa sampai di hari Jumat itu. Jadi setelah itu saya cuma bisa berdoa gini, "Tuhan tolong dong gitu, lindungin saya." Doa saya cuma satu, ini mungkin Bapak Ibu pikir doanya aneh banget gitu ya, tapi saya doanya gini, "Tuhan, di tengah kekhawatiran saya cuma bilang, Tuhan tolong saya, Tuhan buat orang itu lupa nama saya, data saya, atau Tuhan hapus, entah caranya bagaimana, itu hilang data itu Tuhan yang bisa atur." Karena saya nggak tahu itu siapa dan nggak mungkin juga bisa hapus datanya kan, gitu kan. Jadi saya cuma percaya sama Tuhan, Tuhan ini bisa atur semuanya. Kesannya ini konyol, tapi pada waktu itu yang saya lakukan. Sampai saya bicara dengan seorang sahabat, seorang hamba Tuhan, dia bilang, "Kamu jangan khawatir. Percayalah Tuhan bisa lindungin kamu." Dan itu yang menjadi doa saya sampai hari tadi pagi saya berdoa, persiapan pelayanan saya bilang, "Tuhan, Engkau pelindungku satu-satunya. Cuman Tuhan yang bisa sanggup melindungi." Kenapa? Saya menghubungi orang-orang yang kira-kira bisa membantu. Tidak ada Bapak Ibu. Kemana kita berlari dalam keadaan ini? Berlari kepada Tuhan. Ada saat-saat, ada kondisi kita tidak bisa mengandalkan siapapun, minta tolong siapapun. Pada waktu itulah seharusnya kita tidak terus mencari ke sana kemari, tapi datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amin. Kenapa saya bisa tetap kuat? Dan ketika saya ditelepon 2 hari yang lalu untuk khotbah di sini, saya bilang iya. Pada keadaannya sedang tidak baik. Karena apa? Karena saya ingat kebenaran firman Tuhan. Saya ingat bagaimana ketika Daud dikejar-kejar Saul, hidup di ujung tanduk, kapanpun bisa dibunuh kalau ketangkap. Saya teringat ketika Daniel dimasukkan dalam gua singa. Kurang apa lagi? Setiap detik singa itu bisa menerkam dia. Kira-kira kalau diterkam singa, kira-kira masih ada kemungkinan hidup enggak? Ada enggak orang yang kemungkinannya hidup kalau diterkam singa? Udah jelas-jelas di dalam kandang singa gitu ya. Kalau diterkam singa misalnya di lapangan gitu masih bisa lari gitu ya. Tapi itu pun enggak. Ada yang pernah nonton film Gladiator? Itu di lapangan yang luas, singanya dilepas, orangnya lari sekencang apapun, tetap dapat sama singanya. Mati. Tapi mereka ditolong Tuhan. Amin. Dan itu yang membuat saya tenang hari ini.
Sampai hari ini, apakah ada saya dapat cerita laporan, harusnya kalau handphone saya sudah dihack, pasti sudah digunakan untuk mintain duit kemana-mana gitu. WhatsApp-nya pasti sudah dipakai. Puji nama Tuhan, tidak Bapak Ibu. Saya percaya ini semua karena anugerah Tuhan, karena perlindungan Tuhan buat saya. Maka pegang teguh kebenaran itu. Amin. Cuman itu yang bisa menyelamatkanmu. Firman Tuhan, tidak ada yang lain. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Beritakan firman Tuhan dalam segala keadaan. 2 Timotius 4 ayat 2. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Yang kedua yang harus kita lakukan supaya kita tetap berkobar adalah tetap memberitakan firman Tuhan. Tetap memberitakan Injil dimanapun kita berada. Dalam keadaan baik, waktunya baik atau tidak, tepat atau tidak, kita harus memberitakan Injil. Amin. Logikanya, kalau tadinya saya lagi pusing, khawatir, kira-kira waktu saya ditelepon, saya mau nggak khotbah hari ini? Ngapain? Mendingan saya di rumah tidur. Kalau untuk di gereja yang dipercayakan Tuhan untuk saya gembalakan, saya bisa telepon pendeta lain untuk melayani di sana. Tapi saya menyadari, ini tugas dan tanggung jawab saya. Baik tidak baik keadaannya, harus tetap memberitakan kebenaran firman Tuhan. Satu kali ketika saya sedang terbaring sakit di rumah sakit, tangannya masih diinfus Bapak Ibu. Orang sakit, kalau sakit kira-kira kuat nggak? Lemes kan pasti. Bawaannya nggak enak badannya gitu ya, orang lagi diopname gitu. Tiba-tiba ditelepon sama salah seorang anggota tim saya, pengerja di gereja. Dia bilang gini, Ibu Gembala doakan saya. Saya sakit, tiba-tiba saya nggak bisa bangun. Kaki saya nggak bisa jalan. Ini kalau sekarang saya ngelihatnya, saya mau ketawa sebenarnya dengan keadaan itu. Yang ditelepon lagi sakit, lalu disuruh doain orang sakit. Kira-kira ini masuk akal nggak sih? Emang nggak bisa gitu ya, logikanya gitu kan, nggak bisa ya, tunggu nanti aja gitu. Tapi dia panik karena dia ngerasa waktu itu keadaannya lemah sekali, dia nggak bisa jalan. Lalu dalam keadaan saya bilang gini, baik mari kita berdoa. Jadi by phone ya, dengan kondisi tangan masih terinfus gitu kan. Ibu Gembala ini tadi mendoakan timnya yang sakit tadi. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Dia sembuh, saya juga sembuh. Amin. Karena kenapa? Saya mau taat. Tetap melakukan, memberitakan firman Tuhan dalam segala keadaan. Seringkali kita tidak mau melayani Tuhan, tidak mau memberitakan firman Tuhan, karena kita berkata begini, saya lagi punya banyak masalah nih, tunggu masalahku selesai, baru nanti aku jadi hamba Tuhan, baru aku melayani Tuhan, baru aku memberitakan firman Tuhan. Pertanyaan saya Bapak Ibu, kapan masalah kita selesai? Ada waktunya masalah selesai? Setiap hari ada masalah baru loh. Yang ini belum selesai, udah ada lagi. Kalau masalah itu datangnya senangnya rame-rame, gak pernah sendiri-sendiri. Selalu ajak teman-temannya, kalau itu masalah tuh kalau datang. Ya kan? Jadi kita baru selesaikan yang satu, ada lagi. Selesaikan yang satu, ada lagi. Atau misalnya yang sudah mulai jadi pengajar, jadi pengkhotbah di gereja, bisa gak bilang gini, ketika pagi-pagi mau persiapan pelayanan di gereja, anaknya bikin masalah, anaknya rewel, anaknya bikin kesel, kita udah marah-marah gitu. Lalu kita bilang, kan aku sudah marah-marah, aku gak layak menyampaikan firman Tuhan. Gak bisa. Enggak. Apa yang harus dilakukan, ini satu tantangan loh buat kami hamba-hamba Tuhan. Kalau saya secara pribadi merasakannya sebagai gembala sidang, udah jadwalnya khotbah, ya pagi-pagi anaknya bertingkah gitu ya, gak usah dulu orang lain gitu ya, di rumah aja gitu. Hal yang sederhana. Ya kan biasanya kalau mau ke gereja, Bapak Ibu juga ngalamin kan, kita udah buru-buru gitu pagi-pagi, cepet-cepet ayo mandi gitu, urusan mandi aja bisa rame gitu kan. Ya enggak? Yang antri kamar mandinya ribut lah, yang satu kelamaan lah, ya kan? Ini kan masalah ngeselin gitu, lalu apakah gara-gara itu
kita membatalkan pelayanan, yang suami istri, hari ini jadwal pelayanan, khotbah, tiba-tiba ada satu masalah di rumah, akhirnya ribut cekcok. Kira-kira jadi batal gak pelayanannya? Pelayanan tidak dibatalkan, tapi masalah diselesaikan, harus berdamai. Itu makanya Paulus bilang sama Timotius, tetap beritakan firman Tuhan. Baik atau tidak baik, waktunya. Dan itu akan membuat karunia roh dalam kita itu berkobar. Amin. Itu yang harus kita kerjakan. Yang ketiga, dalam 2 Timotius 4 ayat 5. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Nah, ini bagian yang berat. Penguasaan diri merupakan satu dari 9 buah-buah roh. Dan itu yang terakhir. Bapak Ibu pernah gak terpikir, kenapa buah roh yang pertama itu kasih? Karena semuanya dimulai dari kasih. Setelah kita memiliki kasih, maka kita memiliki sukacita. Dan seterusnya, sampai terakhir kita terbentuk dalam penguasaan diri. Jadi jangan pikir itu terpisah satu dengan yang lain buah-buah roh itu, enggak. Dia merupakan satu kesatuan, satu kesinambungan, saling berkaitan satu dengan yang lain. Dan itu kita dapatkan ketika kita sudah lulus di salah satu. Kalau Bapak Ibu sudah lulus di bagian kasih, akan mendapatkan sukacita, lulus di sukacita. Baru berikutnya, sampai akhirnya kita memiliki penguasaan diri. Apa yang dimaksud Paulus dengan menyampaikan ini kepada Timotius? Supaya Timotius itu tidak mudah terpancing, tidak mudah tersulut. Di tengah keadaan yang sulit, gampang marah. Kalau kita mengalami tekanan, banyak masalah, kira-kira kita gampang marah enggak? Emosinya tinggi. Istilah saya senggol bacok, jangan disenggol saya bacok gitu. Kenapa? Panas di dalam. Tetapi firman Tuhan mengatakan, kuasailah dirimu. Mudah? Mudah menguasai diri? Ngomongnya mudah, melakukannya sulit. Ini hal yang berat untuk menguasai diri. Kita harus mempertimbangkan dengan matang-matang. Kita harus memikirkan dengan sebaik-baiknya apa dampak, apa akibatnya kalau kita melakukan ini. Itu penguasaan diri. Dan itu yang harus dilakukan supaya apa? Karunia itu terus berkobar di dalam diri kita. Tadi di awal saya katakan setidaknya kita punya satu karunia. Masih belum tahu apa yang Bapak Ibu punya? Setidaknya setiap orang percaya punya karunia iman di dalam dirinya. Amin. Karena kalau kita tidak punya iman, kita tidak ada dalam ruangan ini. Untuk apa kita ada di sini? Orang kita tidak percaya kepada Yesus, tapi kita ada di sini karena kita beriman kepada Dia. Amin. Lalu bagaimana iman itu bisa berkobar? 3 hal ini tadi harus kita lakukan. Yang pertama, berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, memberitakan firman Tuhan. Yang ketiga, menguasai diri. Tapi menguasai diri ini sulit. Ada satu. Ini anaknya Alkitab ini loh, selalu dikasih jalan keluar, dikasih solusi, dikasih caranya gitu, enggak dibiarkan begitu saja. Amsal 4 ayat 23. Amsal pasal 4 ayat 23. Yuk kita baca sama-sama 3-2 ya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Jaga hati, jaga hati. Bilang sama sebelahnya, jaga hati. Jaga hati. Gampang jaga hati? Susah. Kalau yang wanita lagi masa-masa periode datang bulan, secara hormon membuat lebih sensitif. Ini tantangannya buat kami wanita-wanita. Makanya kenapa ada istilah PMS, ya kan? Diomongin dikit tiba-tiba udah nangis, kita kan bingung. Ini anak kenapa gitu? Kita nggak ngapa-ngapain tiba-tiba nangis, secara hormon. Tetapi firman Tuhan bilang harus menguasai hati. Susah loh jadi perempuan. Yang pria
di tengah semua tekanan masalah. Cerewetin sama istri di rumah. Kalau enggak tuh gelas melayang udah puji Tuhan. Rasanya gitu kan. Tapi harus jaga hati. Jaga hati bagaimana? Jangan baper, jangan sensitif. Jangan gampang tersinggung. Jangan gampang marah. Jangan apa lagi? Ada banyak jangannya. Mudah dikerjakan? Susah. Tapi dengan Roh Kudus menolong kita sebagai penolong yang setia, kita akan bisa jaga hati kita. Amin. Ini yang harus kita kerjakan. Saya bisa menyampaikan ini Bapak Ibu karena kenapa? Saya sudah melewatinya. Di awal penggembalaan yang Tuhan percayakan kepada saya harus betul-betul jaga hati saya untuk tidak sakit hati dengan orang-orang yang menolak saya, dengan orang-orang yang memfitnah saya. Sebagai anak muda, saya harus betul-betul jaga hati, gak tersinggung sama omongan orang yang lebih tua, yang merasa mereka lebih berpengalaman, lebih ngerti tentang penggembalaan. Saya harus gak sakit hati ketika saya dibanding-bandingkan dengan gembala sebelumnya, walaupun itu orang tua saya sendiri. Tidak ada satupun di antara kita yang mau dibandingkan, betul? Dan saya harus jaga hati saya. Ketika saya bilang, ayo kita buat ini, dibilang, zaman dulu kami gak begitu. Aduh, tantangan banget gitu ya. Ini gimana Tuhan? Saya sampai bilang, Tuhan saya harus bagaimana? Saya sharing dengan senior-senior dikasih masukan gitu ya. Kamu adakan pendekatan secara pribadi gitu. Jadi saya mulai melakukan itu sambil jaga hati supaya gak tersinggung. Dan itu yang membuat saya sampai hari ini bisa berdiri di hadapan Bapak Ibu untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Karena karunia itu terus berkobar di dalam diri saya. Kalau saya bisa melakukannya, maka Bapak Ibu bisa melakukannya. Tentu dengan bantuan Roh Kudus. Amin. Karena Roh Kudus itu penolong yang sejati. Amin. Mari kita kerjakan apa yang jadi bagian kita. Terus melayani Tuhan. Terus berkobar-kobar untuk Tuhan. Terus menyala-nyala untuk Tuhan. Amin. Jadikan firman Tuhan ini pengingat untuk kita semua. Bukan hanya Timotius, tapi setiap kita di tempat ini harus berkobar untuk Tuhan. Amin, untuk firman Tuhan. Kita naikkan pujian bagi Tuhan. Saya undang jemaat Tuhan sekali lagi bangkit berdiri, kita naikkan pujian ini. Kita katakan, Kau yang terbaik Tuhan, yang pernah ada di hidupku. Biarlah api-Mu itu terus menyala-nyala dalam diri kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Tiada
satu-satunya tempat kami berlari memohon perlindungan, dan kami mendapatkan perlindungan yang sempurna. Engkau satu-satunya tempat perteduhan bagi kami ya Tuhan. Engkau satu-satunya gunung batu, tempat perlindungan kami. Engkau satu-satunya juru selamat kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk pagi ini, untuk kebenaran firman-Mu yang mengajari kami, yang mengingatkan kami, yang menguatkan kami, yang mengubahkan pola pikir kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Materikan firman-Mu dalam kehidupan umat dan jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Dan olehnya Tuhan, iman kami semakin bertumbuh di dalam Engkau. Karunia-karunia roh yang Tuhan percayakan dalam hidup kami semakin berkobar. Dan api-Mu itu terus menyala dalam diri kami Tuhan. Membuat kami terus bersemangat, antusias mencari Tuhan, menyembah Tuhan. Antusias untuk melayani Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur ya Bapa. Hamba berdoa secara khusus untuk seluruh umat dan jemaat-Mu yang hadir pagi ini Tuhan. Dalam segala keberadaan kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang lemah Tuhan berikan kekuatan. Yang berbeban berat Tuhan berikan jalan keluar. Yang mengalami duka cita Tuhan berikan penghiburan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Pulihkan kami Tuhan. Pulihkan segala keadaan kami ya Bapa. Kalau kami sedang dalam keadaan diberkati Bapa, biar kami tetap mengingat bahwa berkat itu datangnya dari Tuhan dan kami terus menaikkan ucapan syukur kami untuk Tuhan. Dan tidak melupakan Tuhan sedetik pun dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Penyertaan Tuhan sempurna atas umat-Mu. Kesehatan yang sempurna menjadi milik mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa secara khusus Tuhan untuk tim pengembalaan. Dari Bapak Gembala Tuhan. Bapak Andrew Tobing bersama dengan istri dan anak-anaknya. Tuhan berkati keluarga, pekerjaan, pelayanan di tempat ini. Pakai hamba-Mu ini dengan luar biasa dimanapun dia berada. Memakai hamba-Mu ini Tuhan untuk memenangkan banyak jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Seluruh tim pastoral yang ada Tuhan. Pak Edward dan semua tim itu kami taruhkan dalam tangan-Mu Tuhan. Beracaralah ya Tuhan. Beracaralah ya Tuhan. Beracaralah ya Bapa. Mampukan Tuhan seluruh hamba-hamba-Mu. Tim pastoral di tempat ini bersama dengan seluruh pengerja. Untuk merangkul jiwa-jiwa yang Tuhan kirim ke tempat ini. Sehingga gereja-Mu Tuhan GPI Sutomo Tower semakin maju, semakin berkembang di lingkungan ini untuk memenangkan banyak jiwa. Mereka akan menjadi semakin besar karena anugerah Tuhan, karena penyertaan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Berikan kesehatian Tuhan, lawatan menyata atas hidup mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Kami memberkati kota kami, kota Medan Bapak. Tuhan dalam pemilihan gubernur yang akan datang, Tuhan berikan kami pengertian untuk memilih orang yang tepat, orang yang merupakan petunjuk Tuhan untuk menjadi pemimpin kami yang baru, membawa kota kami, kota Medan ke dalam kemajuan, dalam perkembangan yang lebih baik lagi dari yang lalu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia, shalom untuk Indonesia. Biarlah damai dan sentosa itu juga ada di negeri kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, memberkati presiden kami Bapak Joko Widodo dan seluruh jajarannya Tuhan yang akan mengakhiri masa pemerintahannya sebentar lagi Tuhan. Dan juga berdoa untuk Bapak Prabowo sebagai presiden kami berikutnya Tuhan. Tuhan berkati hamba-hamba-Mu ini. Rasa takut akan Tuhan ada dalam diri mereka. Mengerjakan tugas dan tanggung jawab mereka dengan sungguh-sungguh untuk kepentingan dan kemuliaan nama Tuhan, kemajuan negeri kami, bukan untuk kepentingan mereka pribadi, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi ini kami mengangkat tangan kami juga Tuhan untuk Yerusalem, kota-Mu Tuhan. Shalom bagi Yerusalem. Diberkatilah tembok dan purinya dengan damai dan sentosa yang daripada Tuhan. Penyertaan Tuhan sempurna atas umat pilihan-Mu dimanapun mereka ada saat ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan berkat-Mu itu mengalir bagi negeri kami Indonesia. Berkat-Mu itu juga mengalir bagi gereja-Mu GPI Sutomo Tower di tempat ini. Mengalir pada tiap-tiap rumah tangga dan keluarga.
akan berlipat kali ganda untuk semua jerih lelah mereka Bapa. Oh Tuhan, Yehova Jireh, Allah yang mencukupkan untuk menjadi kebutuhan keperluan gerejamu dan para hamba-hambamu di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hormat syukur kami hanya bagi-Mu saja. Kemuliaan hanya bagi Engkau, pengagungan hanya bagi Engkau. Allah kami yang hidup, Allah kami yang ajaib. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur untuk firman Tuhan. Dan kami akan akhiri ibadah kami di siang hari ini. Mari saudara-saudara yang kekasih, sebelum kita pulang, tadahkan tangan-Mu dan terimalah berkat besar daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan yang manis dari Allah Roh Kudus yang menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha, pada kedatangan Yesus kemungkinan kedua di awan-awan yang permai. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari semua kita yang percaya dan diberkati Tuhan bersama kita katakan amin. Silahkan duduk kembali Bapak Ibu. Kita akan mendengarkan dan menyaksikan doa warta kita sepekan dalam minggu ini dalam gereja kita pusat dan gereja di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih, Tuhan Yesus baik, sungguh baik dan teramat baik. Terpujilah Tuhan. Dan saat ini bersama saya Mega Cholia akan menyampaikan seputar informasi kegiatan di gereja kita. Berikut informasinya. Di setiap minggu ketiga, maka kita diingatkan kembali untuk dapat mengambil bagian dalam persembahan diakonia, yaitu persembahan yang dipakai untuk menolong saudara-saudari kita yang dalam kekurangan. Untuk persembahan diakonia, dapat scan QR Code berikut ini atau bisa juga dimasukkan ke dalam amplop persembahan dengan menuliskan keterangan untuk diakonia. Kami beritahukan bahwa sehubungan dikarenakan libur atau cuti bersama Hari Raya Idul Adha, maka ibadah menara doa Selasa di GBI Tabernacle of David pada tanggal 18 Juni 2024 bergabung di GBI Rumah Persembahan pada tanggal 18 Juni 2024 pukul 10 WIB. Ibadah menara doa ini terbuka untuk umum. Shalom anak-anak muda, firman Tuhan dalam Yeskiel 22 ayat 30a berkata, Tuhan mencari seorang yang mau mendirikan tembok, atau dalam bahasa sederhananya, Tuhan sedang mencari orang-orang yang mau standing in the gap, berdiri di antara untuk berdoa kepada Tuhan. Puji Tuhan, kami dari Departemen Doa akan berkolaborasi dengan NextGen untuk mengadakan prayer training NextGen untuk seluruh generasi muda, remaja hingga dewasa muda yang ada di seluruh pusat dan cabang keluarga besar GBI Medan Plaza. Kegiatan ini akan diadakan dari tanggal 18 hingga 20 Juni 2024 bertempat di ruang Menara Doa GBI Rumah Persembahan. Ayo catat tanggalnya dan jangan lupa mendaftar karena melalui kegiatan ini kita semua akan diperlengkapi dengan doa untuk penuaian jiwa-jiwa karena tanpa doa tidak ada penuaian. Sampai ketemu di prayer training NextGen. Tuhan Yesus memberkati. Mari ikuti kembali malam doa, pujian, dan penyembahan dalam Etnik Batak secara online pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2024 pukul 19.30 WIB melalui live streaming YouTube dan Facebook fanpage Keluarga Besar GBI Medan Plaza. Kiranya tayangan ini menjadi berkat bagi Bapak, Ibu, Saudara. Kehidupan orientasi melayani atau KOM adalah wadah yang disiapkan bagi jemaat untuk bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan hingga menjadi para pelayan yang diurapi. Ada beberapa tingkatan kelas yaitu KOM seri 100,
seri 200, dan seri 300. Nah, kali ini akan segera dibuka kelas Kom seri 100 online yang akan dimulai tanggal 25 Juni 2024. Diadakan setiap hari Selasa dan Kamis pukul 18 sampai 20 WIB. Kom seri 100 yaitu Pencari Tuhan ditujukan bagi seluruh jemaat yang rindu untuk bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Informasi dan pendaftaran dapat menghubungi Miss Mary Sipayung di nomor berikut ini. Kelas Kom ini gratis dan terbuka untuk umum. Halo, Halo Din, jangan lupa iklan retreat GC ya. emangnya kapan ya mau ditayangin? Minggu ini, buruan. Hai semuanya, aku Dina dari JC Selecta. Kali ini JC akan mengadakan retreat lagi nih. Buat teman-teman anak-anak remaja yang bingung nih liburannya mau kemana, boleh ikutan retreat JC kali ini. Retreat kali ini akan diadakan di Bukit Gibeon pada tanggal 24 sampai 26 Juni 2024. Untuk biayanya 400.000 aja ya teman-teman. Itu udah termasuk transportasi, makanan dan snack 3 hari 2 malam, toolkit, dan reward. Oh ya teman-teman, jadi retreat kali ini cuma untuk 200 peserta. Jadi teman-teman harus buruan daftar ya. Untuk info lebih lanjut, teman-teman boleh cek IG Junior Church di @juniorchurchgbi. See you teman-teman. God bless you. Bagi Bapak Ibu Saudara yang suka membuat lagu rohani, mari ikut dalam Lomba Cipta Rohani Nuansa Etnik Sumatera Utara 2024 yang diadakan Flow Musik GBI Rumah Persembahan. Dengan beberapa persyaratan, uang pendaftaran 75.000 per lagu, maksimal mengirimkan 2 lagu, tidak ada batasan usia, terbuka untuk umum atau terbuka bagi gereja lain, dan persyaratan lainnya dapat dilihat di link ini. Dengan total hadiah 15 juta rupiah, batas pengiriman lagu tanggal 10 Juli 2024 dan pengumuman pemenang akan diumumkan pada tanggal 25 Juli 2024 pukul 19 WIB di GBI Rumah Persembahan. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Flow Musik di nomor berikut ini. Ayo, tunjukkan karya musikmu. Dalam rangka memperingati Hari Keluarga Nasional, Klinik Surya Kebenaran Keluarga Besar GBI Medan Plaza bekerja sama dengan Pramita Lab, memberikan potongan biaya sebesar 30% kepada seluruh anggota jemaat yang akan mengadakan pemeriksaan di Pramita Lab Jalan Kiai Haji Wahid Hasim Medan, dengan paket sebagai berikut. Bagi jemaat yang berminat dimohon untuk membawa kartu anggota jemaat atau KAJ Keluarga Besar GBI Medan Plaza. Bagi yang belum memiliki KAJ, boleh membawa surat pengantar atau formulir dari Klinik Surya Kebenaran Keluarga Besar GBI Medan Plaza. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Ibu Mina Sutepu di nomor berikut ini. Kami sampaikan bahwa pelayanan doa, pastoral, konseling atau informasi seputar pelayanan tetap ada 24 jam dan kami siap melayani Bapak Ibu dengan menghubungi call center gereja di nomor telepon 0811 6158 889 dan 0811 6171 122. Untuk informasi selengkapnya,
Dapat juga memfollow atau mengikuti Facebook dan Instagram gereja kita dengan nama akun Keluarga Besar GBI Medan Plaza. 1 Korintus 14 ayat 26 mengajarkan kita, bila mana kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu, yang seorang mazmur, yang lain pengajaran atau penyataan Allah, atau karunia bahasa roh, atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Tetapi semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun. Bapak Ibu, marilah masing-masing kita mempersembahkan sesuatu yang terbaik pada Yesus dalam perkumpulan ibadah kita. Demikian warta tambahan yang dapat kami sampaikan. Selamat hari Minggu, selamat menikmati berkat Tuhan di sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kami ucapkan kepada pengkhotbah kita hari ini yang telah memberkati kita dengan firman Tuhan yang luar biasa, Ibu Vera Damayanti. Kiranya Tuhan memberkati berlimpah-limpah dengan kekuatan yang baru. Berikut beberapa pengumuman untuk kita. 1. Jemaat yang bertumbuh adalah jemaat yang mengalami kemenangan dalam Tuhan. Untuk itu setiap jemaat di tempat ini diharapkan bergabung dengan salah satu FA yang ada di gereja kita, yaitu ibadah FA 01 dilaksanakan setiap hari Kamis di rumah Bapak Edward di Jalan Tamrin nomor 3 pukul 19.00 WIB. Kemudian ibadah FA 2 FA GBI Sutomo Tower dilaksanakan setiap minggu ketiga 1 kali dalam sebulan pada hari Jumat pukul 19.00 WIB bertempat di ruangan ibadah ini. Kedua, bagi saudara yang membutuhkan layanan pastoral seperti baptisan, dukungan doa, kunjungan, penghiburan, dan lain-lain, dipersilakan untuk menghubungi para pengerja di tempat ini atau kepada Bapak Edward di nomor HP 0813 6545 4703. 3. Jemaat yang rindu memberikan persembahan via transfer dapat melakukannya ke rekening Jemaat GBI Sutomo Tower dengan nomor rekening BCA 54604197176. 4. Bagi jemaat yang rindu menabur untuk pembangunan RAM di GBI Rumah Persembahan dapat memasukkan ke dalam amplop dengan keterangan RAM atau via transfer dengan menambahkan kode unik 140 di jumlah yang ditransfer untuk kode GBI Sutomo Tower atau dapat scan barcode yang tertera di banner. 5. Jemaat dapat menyaksikan ulang tayangan ibadah GBI Sutomo Tower melalui media sosial YouTube GBI Sutomo Tower. Jemaat juga dapat like, subscribe, serta membagikannya untuk menyebarkan firman Tuhan. 6. Kami mengucapkan terima kasih bagi jemaat yang sudah menjaga kebersihan rumah Tuhan di tempat ini. Sampai ketemu minggu depan, Tuhan Yesus memberkati. Bagi setiap jemaat Tuhan yang ingin memberikan persembahan, silakan meletakkan persembahan di kotak tersedia. Dan selamat hari Minggu, selamat menikmati berkat Tuhan selama 1 minggu ke depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Hidupku penuh dengan mujizat. Come on. Telah terbentang sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega, Tuhan